Ya, selamat malam Pak Sarul. Ayo, Bisa malam, didengar? malam. Malam Pak Bisa, Sarul. bisa. Oke, topik kita sudah tahu ya Pak ya. Malam Ya, ini topik kita tidak jauh dari tidak 3 hari kita bicara mengenakan benarkah Islam agama damai dan apa yang dilakukan Muhammad terhadap orang-orang yang murtad, ya. Baik, dari teman-teman kita di sini mungkin ada pertanyaan. Mungkin saya mulai dari Pak Mordekai dulu ya mungkin ya Pak Mordekai, nanti baru ke Pak Al-Fatih dan Aubrey baru dulu, Aubrey dulu. Aubrey dulu. Oke. Oke, Aubrey. Ya, silakan Pak Aubrey. Bu Aubrey. Ada yang bertanyakan atau bagaimana Bu Satu kali Aubrey? aja ya. Satu kali Ya. aja. Nanti lanjutkan yang lainnya soalnya Ya, kita baik. dari tadi rel terus di private chat room goblok-goblokin orang, bego-begoin orang. Oke, selamat malam Pak Syarul. malam, Bu. Malam. Ya, malam. Topiknya benarkah Islam agama damai dan apa yang dilakukan Muhammad terhadap orang yang murtad? Saya bacakan dulu ya dari awal ya secara teks supaya jelas. Karena di sini tidak ada keterangan waktu juga. Di sini justru keterangannya memang siapa yang keluar dari Islam penggal kan gitu. Oke. Barang siapa mengganti agamanya atau murtad, maka penggalah lehernya. Wallahu alam. Hanya Allah yang tahu gitu kan. Menurut yang kami ketahui bahwa makna sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mengganti agamanya, berarti kan mengganti agamanya keluar dari iman Islam, berarti kan penggalah lehernya, yaitu orang yang keluar dari agama Islam dan masuk ke dalam agama selainnya. Nah, tadi sama Pak pengamat sepak bola yang pertama Pak Fatih juga sudah bertanya ya, beliau juga mengatakan tidak mungkin gitu, tidak mungkin. Padahal ya ada, bahkan banyak sekarang yang terjadi manusia yang keluar dari iman Islam, gitu kan. Nah, bahkan saya juga sebelumnya pernah diskusi bersama Pak Dania pada saat live juga, beliau menyetujui gitu ya bahwa ya saya akan melakukan perintah ini kalau anak saya keluar dari iman Islam gitu. Saya doakan semoga jangan sampai dipenggal lah, kasihan anaknya Pak Dani kan tidak bagus juga. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Pak Syahrul, apakah Muhammad suri tauladan yang baik untuk semua manusia, untuk contoh manusia yang baik di dunia? Karena pada kenyataannya manusia di dunia ini bukan yang beragama Islam saja, gitu ya. Banyak, bahkan ada yang tidak beragama gitu. Tapi di sini konteksnya keluar dari iman Islam lalu dipenggal. Saya mau tanya dengan Pak Syahrul, apakah Muhammad suri tauladan yang baik untuk semua manusia di bumi? Apakah Muhammad contoh yang baik dari Allah untuk manusia di bumi? Dan jika Allah maha besar lagi maha bijaksana, lalu mengapa Allah membiarkan Muhammad melakukan hal demikian? Silakan dijawab Pak Syahrul. Baik, terima kasih, Bu. Yang pertama perlu kita pahami dulu. Jadi konsep hadis adalah sesuatu yang sifatnya sunnah. Ya. Jadi sepanjang sifatnya itu bukan ibadah, dia boleh iya boleh tidak. Saya tetap sepakat dengan hadis ini, tentunya dengan parameter hukum Islam yang diterapkan di mana kita berdiri. Artinya apa? Hukum ini tidak dilaksanakan di Republik ini, tidak menjadikan dosa bagi umat Islam, kecuali berkaitan dengan ibadah, ya. Contoh sholat, puasa, dan seterusnya. Jadi tidak ada negara. Mohon maaf, pertanyaan saya. Apakah Muhammad contoh suri tauladan yang baik untuk semua manusia di bumi? Gitu. Apakah Allah ini Tuhan yang benar? Apakah Muhammad ini suri tauladan yang baik untuk semua manusia di bumi? Jika perintahnya demikian, lalu mengapa Allah mendiamkan? Silakan dijawab Pak Syahrul. Baik. Rasulullah itu adalah suri tauladan yang terbaik, ya, itu ada ayatnya, ya.
Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin, ada ayatnya. Jadi justifikasi Allah terhadap Rasulullah jelas. Rasulullah adalah suri tauladan, Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Nah, dua ayat ini memberikan penegasan bahwa Rasulullah adalah suri tauladan. Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Adapun kalimat di hadis yang kita bicarakan ini adalah penggal lehernya barang siapa mengganti agamanya dari Islam ke luar. Itu adalah harus dipahami. Konsep itu terjadi pada saat Rasulullah menegakkan hukum Islam pada negeri itu. Itu Bu ya. Oke, Pak Syarul, tapi di sini di dalam hadisnya, di sini jelas-jelas siapa yang keluar dari iman Islam konteksnya penggalah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana bisa Allah dikatakan itu maha adil lagi maha bijaksana untuk semua manusia di bumi ya? Jika perintahnya demikian, bukankah Muslim dan Muslimah itu percaya adanya hari penghakiman? Lalu mengapa Pak Syahrul juga setuju dengan hadis demikian? Bukankah itu akan menambah dosa atau mengotori tangan Pak Syahrul pada saat nanti hari penghakiman? Silakan dijawab. Oke. Jadi apa yang Ibu asumsikan itu adalah ruang Ibu. Tapi yang patut dipahami adalah Islam itu tidak berdasarkan ilustrasi manusia. Kalau Allah menegaskan hal semacam itu, tentu Islam harus menegakkan itu. Kalau Rasulullah menegakkan itu, tentu itu bagian daripada syariat sunnah. Nah, pertanyaannya, adakah Al-Quran memberikan penegasan hal ini? Tidak. Tidak ada uraian tentang membunuh manusia yang pindah. Justru di dalam Al-Quran adalah Rasulullah itu hanya pemberi peringatan, menyampaikan pesan Allah. Setelah mereka menerima pesan, lalu mereka kafir, silahkan kata Allah. Setelah Rasulullah menyampaikan pesan, lalu mereka memilih beriman, silakan. Aku akan menunggu mereka neraka atau surga tempat mereka, jelas gitu. Itu ayat ya. Jadi posisi ayat jauh lebih kuat hadis ketimbang jauh lebih kuat ayat ketimbang hadis. Bukan berarti hadisnya salah. Artinya saat ini pun tidak bisa diperlakukan hadis ini karena kita tidak berafiliasi pada hukum Islam. Loh, kok diam? Bisa didengar tadi ya, saya sampaikan ya? Enggak, Pak. Enggak ada suara. Wah, putus ya? Sekarang? Iya. Sekarang bisa? Sekarang bisa, baik. tadi hilang. Ya, hilang sama sekali atau putus-putus? Hilang tadi Pak. Silakan Pak, silakan. Sekarang baik. Menit terakhir tadi, Pak. Ulang lagi, Pak. Baik, saya ulangi. Pertanyaan Bu Abri baik. Tapi saya tetap ingin mengatakan bahwa apapun asumsi Bu Abri itu adalah ruang Bu Abri. Tapi kami di dalam Islam melihat hadis itu jelas posisinya bagaimana keadaan saat itu. Yaitu pada saat Rasulullah memimpin, tentu jelas sekali parameter mereka adalah hukum Islam. Nah, kalau dikatakan bahwa Allah itu memberikan satu perintah yang tidak patut dari dimensi kemanusiaan, ya itu sah-sah saja dalam pandangan Ibu, tetapi yakinlah tidak ada di dalam Al-Quran tentang paksaan di dalam siapa Islam, siapa keluar. Tidak ada. Nah, hanya saja ada konteks yang terjadi pada saat itu, kenapa perintah membunuh itu terjadi. Barisan perang Rasulullah itu akhirnya ada yang keluar pindah dan menyeberang kepada kelompok sebelah. Sehingga yang murtad itu membuka strategi perang Rasulullah, akhirnya diperintahkan membunuh. Jadi gitu. Karena konsep dalam Islam itu jelas, Nabi saja
Allah perintahkan, tugasnya hanya menyampaikan. Bahkan penegasannya jelas, setelah Muhammad menyampaikan pesan kebenaran dari Allah kepada manusia, baik yang murtad maupun yang tidak, dia hanya hanya memiliki dua pilihan, yaitu beriman terhadap kebenaran itu atau tetap memilih kekafiran dan menolak kebenaran itu. Nah, artinya Rasulullah sendiri tidak punya ruang untuk memaksa orang ke dalam Islam. Sudah jelas, la ikrah fiddin. Itulah ayat Allah. Gitu, silakan. Oke, kalau menurut Pak Sahrul, setuju nggak Pak Sahrul kalau misalnya orang keluar murtad itu dipenggal? Kalau menurut Pak Sahrul, setuju nggak? Kalau Republik ini, menganut paham Islam, hukum Islam, ya hadis ini berlaku, Pak. Oke, saya pengen tanya nih Pak Sahrul nih. Pak Sahrul. Halo Pak Ya. Sahrul. Silakan, tapi suaranya kecil, Pak. Oke. Ya, silakan Pak, silakan. Oke. Nah itu Pak Fernando bagus tuh. Pak Sahrul tinggal di negara Indonesia kan? Iya. Kalau ini hadis ini Bapak perlakukan, bagaimana pendapat Bapak tentang di negara Indonesia hukum yang sudah bahwa membunuh itu adalah satu hukuman yang tidak dibenarkan secara hukum negara. Bagaimana pendapat Bapak? Mana yang Bapak pilih, hadis atau hukum negara ini? Baik, biar saya jawab dengan penjelasan ya. Jadi seperti ujung kalimat saya tadi, ini adalah syariat di mana dapat diberlakukan pada saat manusia hidup dipayungi oleh hukum Islam. Nah, tapi pada saat kita hidup di Republik ini, jelas hukum ini tidak bisa diberlakukan. Bukan berarti hadisnya ini salah. Oke. Karena di dalam Islam itu, atiullah, atiur Rasulullah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taatlah kepada pemimpin. Nah, pemimpin itu siapa? Bisa presiden, bisa ulama. Gitu, Pak. Sekarang saya tanya Bapak nih, Pak Sahrul. Singkat aja Pak, tinggal pilih. Bapak bela negara apa bela agama? Kalau pada konsep nasionalis, negara. Kalau pada konsep agama, ya agama. Bukan begitu. Kita kan hukum negara ini. Kita kan tinggal di Indonesia. Membunuh itu adalah satu perkara ya ada hukumnya, pidana itu Pak. Ya. Gini, baik, saya udah tangkap. Baik, saya udah tangkap. Sekarang pilihan Bapak nih sekarang. Ini hukum negara yang ada di Indonesia adalah membunuh itu ada pidananya. Nah sekarang Bapak tinggal di Indonesia, ya. Bapak pilih bela negara, apa pilih bela agama atau bela negara ini? Pertanyaannya salah. Jadi pertanyaan tidak boleh memojokkan. Bukan pertanyaan Bapak sebaiknya. Begini. Saya perhalus pertanyaan Bapak biar tidak bias. Begini Pak Sahrul. Tadi awal saya sudah tanya, Bapak tinggal di Indonesia kan? Enggak, saya sudah tangkap Bapak. Jadi gini loh. Begini Pak Sahrul, kita harus kita harus menegakkan bahwa kita tinggal di negara mana. Kalau Bapak tadi negara yang memang syariah Islam itu diberlakukan, saya nggak tanya seperti itu. Saya tanya Bapak tinggal di negara Indonesia. Tinggal di Indonesia? Ya, negara Indonesia. Oke. Nah, terus? Nah, jika Bapak tinggal di Indonesia, apakah hadis ini berlaku? Hadis, saya dari awal katakan, hadis itu kondisional. Tapi ayat itu yang paten. Apa itu ayatnya? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bila pun mereka keluar dari agama, tugasmu hanya menyampaikan kepada dia. Ada alternatif di dalam Islam ini. Jelas Pak jawabannya? Hukum negara ini tidak alternatif Pak. Hukum negara ini pasti. Membunuh itu adalah perkara pidana. Ada hukumannya.
Yang saya tanya, Saya Bapak sudah paham. mengakui bahwa Bapak tinggal di negara Indonesia, ya. Saya Apa itu paham. berlaku? Artinya Bapak tidak tangkap yang saya katakan. Artinya itu tidak akan saya lakukan. Jadi tugas saya hanya menyampaikan kembali kepada ayat Allah. Begini, Pak Sampaikan, Sarul. udah hidayah bukan urusanmu. Begini Pak Sarul, bukan hidayah. Mm-mm. Hidayah ini bukan untuk Bapak saja, untuk semua warga negara Indonesia, ya. Dunia Jadi Pak, kita bukan Indonesia Pak, dunia Pak. Bukan dunia Pak, beda. Kalau Bapak di Indonesia ini tidak ada hukum potong tangan, Bapak. Kalau mencuri, ya, tidak ada hukum potong tangan. Bapak harus bisa membedakan bela negara atau bela agama. Kalau di Arab mungkin ada potong tangan, di Indonesia tidak ada, Pak. Nah, jadi Bapak bisa membedakan mana bela agama, mana bela negara. Kita tinggal di Indonesia ini. Tidak ada yang namanya membunuh orang atau membunuh diri sendiri. Itu ada pidananya, Pak. Nah, Bapak bayangkan saja dua istri itu dan anaknya masih hamil, Pak. Itu Enggak, sekarang begini, saya tangkap. Jadi Bapak jangan menceramai saya, cukup bertanya. Bukan menceramai, kita bicara nih, Bapak. Sekarang Bapak, saya jawab. Dengarkan saya jawab. Dengarkan saya jawab. Ya. Orang Islam itu dia punya ruang. Yang pertama, dia bisa menegakkan hukuman ini walaupun republik ini melarangnya. Artinya apa? Di sisi Allah, dia telah melakukan perintah Rasulnya. Tapi di sisi negara, dia dihukum. Why not? Why not? Tapi ada juga orang Islam melakukan, saya tidak akan melakukan pembunuhan karena negara melarangnya. Jadi bisa iya, bisa tidak. Bagaimana Muslim itu melakukannya. Tapi jangan pernah melabeli, kenapa sih harus dibunuh? Nah, itu pertanyaan yang salah. Itulah iman. Iman itu begini, Pak. Iman ini, Bapak, kita beriman tapi jangan merusak diri, Pak. Nah, hati-hati ya. Bapak kalau bicara iman. Ini iman saya, jadi Bapak jangan mengkanter merusak diri. Bukan begitu, Pak. Kita bicara secara Bhinneka Tunggal Ika. Kita sama-sama bertanggung jawab. Bapak paham nggak? Bapak lagi bicara pada iman saya. Bapak saya nggak? Sekarang masalah ini. Saya tanya Bapak, begini ya. Kalau Bapak melarang orang membakar mayat, bisa? Gimana? Kalau Bapak di negara Indonesia, ya di negara Indonesia ini kita berbagai macam suku, macam agama. Kalau orang yang melarangmu, kalau ada suku kita di Indonesia ini atau agama yang membakar mayat, Bapak setuju? Tergantung. Kalau orang Islam pasti diharamkan. Nah, kalau orang Kristen, Oke. Berarti makanya kalau bicara dengan saya jangan beranalogi pada iman lain. Bukan harus konteks. Oke. Harus konteksnya Islam. Oke. Jawaban saya udah selesai. Apalagi? Begini, Pak. Jadi Bapak, apakah Bapak setuju dengan hadis itu? Apakah Bapak setuju dengan hadis itu? Dari awal saya katakan tidak ada yang salah dengan hadis ini. Berarti berlaku di Indonesia. Nah, ini masalah Bapak. Saya kan udah katakan tadi, Pak, gitu loh. Republik ini mengatakan siapa membunuh apapun alasannya penjara. Paham, Pak? Terus secara agama tidak. Tapi Bapak jangan mengatur orang Islam melakukan hadis ini terhadap keluarganya. Berarti dia mengambil konsekuensi penjara dengan menjalankan syariat agamanya. Artinya Bapak tidak konsekuen. Nah, ya kan. Kalau Bapak artinya mau mengikuti bela agama Bapak bisa artinya memilih negara mana yang cocok dengan syariah itu. Oh, tidak seperti itu, tidak seperti itu. Jadi gini, Pak. Jadi reaksi iman itu adalah pelakunya. Bapak kan hanya memandang dari luar. Jadi Bapak hanya bisa berinterpretasi. Saya memandang secara nasional, Pak. Kita kan warga negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika itu pasti berbeda-beda.
bukan berarti berbeda secara hukum. Hukum itu tetap Pak satu. Nah, jadi kalau Salahnya Bapak, bertolak belakang. gini. Salahnya Bapak melabeli Bhinneka Tunggal Ika dengan Islam. Itu salahnya Bapak. Loh, ini hukum, Bhinneka Pak. Tunggal Ika kita berdidikan, agama tetap kita dirikan. Permasalahannya gini loh Pak, ya. Saya bukan mengajari Bapak. Ini agama ya. Ada doktrin, ada agama bela negara secara doktrin Pak, ya. Satu. Ada agama Biar nggak ngambang apa ini? Bela negara secara doktrin. Biar jelas ya, apa yang Bapak maksud. Bela agama secara doktrin satu. Coba ekspektasi dulu apa itu? Dengar dulu Pak, dengar dulu. Saya sebutkan dulu. Enggak. Biar Bapak nggak panjang, nanti ngambang nanti. Bela agama Oke. secara doktrin apa Pak? Coba. Kalau masalah doktrin Pak, beradulah dengan doktrin, bukan beradu secara fisik. Kalau doktrin Bapak yang dimaksud dengan tadi penggal kepala orang, bukan secara narasi itu penggal kepala orang. Nah, panutan Bapak adalah manusiawi, ya. Jadi kalau masalah doktrin tadi, lawan dengan doktrin, ya, lawan dengan rohani. Tapi jangan lawan dengan fisik, Pak. Itu kan bentrok. Bapak bicara pada posisi non-muslim kan ini? Non-muslim kan? Kita kan Non-muslim kan? Ya. Non-muslim kan Bapak? Ya, pasti. Nah, saya kasih tahu, kalimat Bapak bicara doktrin, salah. Di Islam tidak ada doktrin. Oke, yang ada syariat. Syariah itu apa? Tidak ada doktrin, Pak. Oke, sama lah syariah, secara syariah. Kalau secara doktrin syariah, itu sesuatu yang negatif, Bos. Oke. Secara syariah, apakah Bapak memperlakukan secara narasi itu, secara kalimat itu enggak? Kan udah saya jawab tadi, Pak. Bisa iya, iya kalau saya mau istiqomah dengan ajaran saya. Bisa tidak iya kalau saya memilih, udahlah indahkan dulu republik ini, gitu loh. Berarti ada alternatif apa? Untuk menghindari saya sebagai orang tua berdosa, atas pembiaran kemurtatan anak saya, tugas saya bukan memberi ruang, melainkan memberikan nasihat. Gitu ya? Berarti Bapak setuju dengan penembakan di Mabes ya? Masalah apa itu? Penembakan di Mabes itu Bapak setuju ya, perempuan pakai jilbab menembak para aparat hukum. Bapak setuju ya? Menembak, apa hubungannya dengan hadis ini? Lah, gimana sih Bapak itu? Membunuh Pak, membunuh sama aja menembak Pak. Pak, paham nggak sih konteks kita ini bicara murtad? Paham nggak Bapak? Sekarang Pak, itu kan secara syariah tadi. Saya bicara syariah tadi Pak. Ya, saya bicara hadis ini. Memenggal kepala orang mati, membunuh juga sama. Artinya Bapak keluar konteks bicara ya? Kok keluar konteks lagi? Gimana sih Pak? Kita bicara. Tadi kan tadi Bapak bilang perempuan menembak orang. Kan gitu? Ya. Apakah orang itu murtad? Jadi yang ditembak itu siapa Pak? Justru saya mau bertanya, yang ditembak ini siapa? Saya nggak tahu. Yang ditembak muslim Pak. Itu yang ditembak siapa? Yang ditembak siapa Pak? Bapak setuju? Enggak, yang ditembak siapa Pak? Yang ditembak muslim Pak. Muslim menembak muslim ya? Dulu ya kawan-kawan dulu. Saya dengan Pak Sarul dulu. Ini apa namanya Gemma ini Pak? Gemma ini? Jadi begini Pak Sarul. Silakan. Nah, jadi kita bicara konteks dalam satu NKRI ya Pak ya. Kita nggak bukan konteks ini bukan konteks murtadin ya? Oke, ya bukan murtadin. Bagus. Terus silakan. Kalau Bapak kejadian yang terjadi di Sulawesi itu ya Pak ya, itu bagaimana pandangan Bapak? Itu ajaran dari manakah itu? Saya mau pengen tahu Bapak. Saya agak bingung juga itu ajaran dari mana. Baik ya. Di dalam Islam itu jelas membunuh itu adalah sesuatu yang keji. Ya. Artinya apa?
siapapun yang melakukan itu, dia ber-KTP Islam atau dia beragama Islam, dia patuh terhadap agamanya sekalipun dia katakan orang alim. Saya berani mengatakan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran bahwa dia tidak sedang menjalankan syariat Islam. Oke. Oke, gitu ya. Ya. Oh, kalau dengan murtadin, Ya, dengan yang murtad tadi, nggak masalah ya, Pak ya? enggak, murtadin kan hadisnya udah selesai nih, Pak. Bukan, ya, artinya saya pengen mau merujuk lagi ke situ. Artinya dengan murtad tadi tidak masalah ya, Pak ya? Kalau Bapak nanya saya tidak akan melakukannya. Karena Oke. saya merefer kepada Al-Quran. Al-Quran itu tugas saya adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikanlah kebenaran Allah itu kepada mereka. Urusan hidayah bukan urusan saya. Selesai. Pak Sahrul. Silakan. Halo Pak Sahrul. Halo, silakan. Bisa lihat di layar, Pak? Oh, bisa. Nah, menurut Bapak tadi kan mengatakan membunuh itu perbuatan yang keji ya, Pak? Ya. Lebih keji mana, Pak? Dengan mencongkel mata, Pak? Kira-kira, Pak? Menurut Bapak? Yang mencongkel mata siapa? Yang di layar, Pak. Bapak bicara hadis atau bicara Al-Quran? Hadis, Pak. Yang di layar, Pak. Kalau hadis itu tentu dia punya ruang dan sebab. Itu hadis, gitu ya. Ya semuanya, Ya Pak. silakan Quran, saja. Pertanyaan saya. Mencongkel mata dengan memenggal leher lebih kejam mana, Pak? Ya. Jadi Anda kan bertanya nih, ya. Saya menjawab setiap sikap Nabi terhadap kelakuannya, ya, atas keadaan saat itu, kan begitu. Nah, Ya pasti dong, Pak. Kelakuan Bapak juga sama. Ya. Enggak, itu pertanyaan saya bukan itu, Pak. Mencongkel mata dengan memenggal leher itu kejam mana, lebih keji mana? Itu loh pertanyaannya. Bukan masalah itu gimana-gimana, bukan. Saya pertanyaan itu. Nah, sekarang saya jawab, dengarin baik-baik, ya. Karena Anda bukan orang Islam, dengarin baik-baik, ya. Pada saat pemenggalan leher tadi, itu adalah ruang Rasulullah melakukannya terhadap murtadin. Iya, saya tahu, bukan itu pertanyaan saya. Nah, apa pertanyaannya? Saya kan, Pak Sahrul kan menganggap atau menilai bahwa pembunuhan itu keji. Betul. Ya. Nah, saya tanya, lebih keji mana antara memenggal leher dengan mencongkel mata? Itu sama saja. Sama kejinya ya, Pak? Bukan keji. Sama saja sikap itu, tapi hadis ini adalah sebab musabab ada. Jadi membunuh yang saya maksud keji tadi, membunuh tanpa sebab. Jadi gitu, Bos, tanya dulu. Mana ada, Pak, orang membunuh tanpa sebab, Pak? Lah? Mabuk gitu, tidur, Bos. Dia tidur terus tiba-tiba membunuh orang gitu ya maksudnya ya? Dengarin baik-baik. Ya, sebabnya tidur. Dengarin baik-baik. Ya. Ada orang yang melakukan sesuatu tanpa melihat kesalahan orang lain. Ada nggak terjadi seperti itu? Banyak, Bos. Itu juga ada sebabnya, Pak. Bukan, maksud saya gini loh, maksud saya kan arahnya kan begini. Jadi dari kesimpulan dari debatnya, diskusi Bapak dengan Pak siapa tadi ya, sebelum saya, nggak kelihatan ya. Itu kan mengatakan bahwa. Ntar dulu, Bapak siapa nih yang bicara ini? Al-Fatih, Pak. Sudah ganti, Pak, ini, Pak. Bapak yang sebelumnya tadi, Pak, siapa ya? Sudah. Oh, bukan yang tadi nih. Beda lagi, Pak. Silakan. Nah, maksud saya kan arahnya kan begini. Itu kan kalau Bapak ngambil kesimpulannya kan hadis-hadis seperti ini itu tidak berlaku di negara yang bukan syariat gitu kan. Maksud Bapak kan begitu kan? Salah, itulah salah. Bukan tidak berlaku. Bagaimana, Pak? Hadis dan Al-Quran tetap berlaku dimanapun. Terus? Tapi dia bisa dibatasi oleh hukum negara tertentu sepanjang itu bukan ibadah. Contoh,
syariat ibadah, sholat, puasa, haji, dan seterusnya tidak dibatasi oleh hukum negara manapun. Berarti yang hukum yang ini, yang penggal leher, yang congkel mata, yang murtad di congkel matanya, yang murtad di potong tangannya, yang dipenggal lehernya, itu nggak berlaku ya Pak kalau di negara Indonesia misalnya ya? Terbatas ya, Bukan tidak dibatasi. berlaku. Dibatasi ya? Negara ini tangkap baik-baik ya. Yang membuat syariat tidak berlaku adalah negara. Tapi siapapun yang mau menerapkan hukum itu sah-sah saja. Oh gitu ya? Jadi misalkan Bapak ingin menerapkan hukum itu sah juga ya? Why not? Saya orang Islam. Kenapa? Oh anak gitu. saya Jadi misalnya anak saya murtad, kenapa tidak? Bapak kenapa bunuh tidak? ya Pak? Loh, kenapa tidak? Kalau hadisnya sahih, gitu ya. Tapi kita gitu sepakat ya. dulu hadisnya sahih, gitu loh. Iya ya. Itu kalau Bapak anaknya murtad, Bapak penggal leher apa congkel mata Pak? Pakai yang mana Pak? Kedua-duanya, kenapa tidak? Jadi dicongkel matanya dulu baru dipenggal lehernya gitu apa atau sebaliknya? Ya, itu ranah saya lah Pak. Mau pakai dua-duanya boleh. Ya saya Jadi tanya dalam makanya Islam Pak. Jadi Bapak congkel gini, matanya Pak, dulu atau penggal lehernya Pak? Nggak perlu Bapak breakdown. Kedua-duanya bisa, gitu loh. Kenapa harus Dari diurut? depan atau gitu dari loh. belakang Pak kira-kira Pak? Ya suka-suka dong Pak. Urgensi Bapak apa? Suka-suka Bapak ya? Ya iya dong. Urgensi Bapak apa? Oh jadi artinya siapapun boleh ya melakukan itu ya? Loh, Oke, orang oke, Islam silakan. itu Pak, Iya saya sudah nangkap Pak. dia punya Sudah nangkap, iman Pak. Pak. Iya betul saya sudah nangkep. Silakan saya kembalikan Daripada dia murtad kafir ya, daripada dia murtad kafir selamanya, pada saat dia murtad kita bunuh. Iya. Jadi dengan itu dengan dua-duanya ya congkel mata sama penggal leher ya Pak ya. Oke. Bisa juga dilakukan. Udhu ila sabili rabbika bil hikmah. Itu bos. Oke. Saya sudah tangkap dari Pak Sahrul. Saya kembalikan ke Pak Emen. Silakan Pak Emen. Silakan. Oke. Sebentar ya. Pak Bas, tolong di ini Pak di mute dulu Pak, karena bunyi suara dari speaker Bapak kayaknya mengganggu ya. Oke, Pak Sahrul, itu menarik juga nih yang Bapak jelaskan tadi. Karena gini Pak Sahrul ya, tadi saya berpendapat begini terkait dengan teroris-teroris ini. Memang di dalam Al-Quran ayat itu perintah untuk membunuh kafir itu ada. Kita tidak bisa pungkiri seperti itu Pak ya. Betul. Tetapi perintah itu yang bergantung, tadi Bapak bilang, apabila di suatu negara tidak menerapkan hukum syariah, itu kita boleh, warga negara itu memilih untuk taat kepada aturan negara, itu Pak ya? Boleh Pak ya? Nah ini yang saya katakan, ini yang sebenarnya sudah bagus banget saya dokter dengar itu, karena gini Pak, saya bisa menawarkan solusi menyelesaikan masalah terorisme ini apabila semua seperti Pak Sahrul punya pemikiran ya sebagai tokoh muslim, kemudian para ulama-ulama semua mengakui bahwa kita nggak usah pungkiri lah, teroris itu memang ada perintah dalam Al-Quran, tetapi itu bisa diatasi dengan kita taat kepada hukum negara gitu, sehingga Pak Emen sebentar Pak Emen, biar saya luruskan dulu. Di dalam ajaran Islam tidak ada pun satu ayat teroris ya. Kalau membunuh kafir ada. Jadi jangan sinonimkan teroris dengan membunuh kafir. Betul Pak, teroris itu kan perlakuan teror sebenarnya. Yang itu nggak ada ajaran Islam teror, nggak ada. Orang Kristen pun kalau dia melakukan teror itu namanya teroris gitu Pak. Ya, orang Buddha pun melakukan teror itu teroris, tapi artinya, di dalam konstitusi tidak ada teror gitu ya Pak ya. Ya. Jadi gini Pak, tadi kan sepakat membunuh kafir. Nah, pemahaman kafir ini kan menjadi banyak tergantung pada interpretasi masing-masing lagi ya Pak, gitu ya. Ada banyak abu-abunya juga nih seperti itu. Nah, jadi kalau tadi saya bilang mau menawarkan solusi untuk menyelesaikan masalah terorisme ini adalah dengan para ulama, tokoh-tokoh muslim semua bersatu untuk mengajak semua umat Islam ya
itu untuk taat kepada aturan negara, gitu Pak. Bahwa Betul. aturan negara kita tidak membolehkan kita melakukan pembunuhan dengan dalih seperti yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Misalnya, walaupun dia kafir, misalnya, itu jangan sampai kita membunuh orang tersebut gitu. Dan itu memang dibolehkan dan dibuatkan sebagai sebuah istilah ulama dengan membuatkan fatwa MUI misalnya, contohnya itu Pak ya. Kira-kira bisa beralasan Pak ya, seperti itu Pak ya? Bisa ya, cuman tadi, sebentar. Cuman tadi, artinya pemikiran saya tadinya itu menjadi solusi, ternyata Pak Sahrul mengatakan bahwa bagi yang tidak mau mentaati aturan itu dan lebih memilih untuk terus taat kepada aturan agama, tidak mentaati aturan negara itu pun dibolehkan. Nah ini yang menjadi masalah baru lagi kalau menurut saya Pak gitu. Iya. Jadi ini bisa jadi solusi. Udah saya tangkap. Oke, tolong tanggapi. Intinya gini Pak, saya pingin ada jalan keluar ya. untuk supaya ada jalan keluar supaya masalah terorisme itu bisa diakhiri di Indonesia gitu. Ya, baik. Yang pertama saya ingin menyampaikan aplaus kepada Pak Emen ya. Itu cukup baik ya saran dan masukan. Saya sebagai orang Islam yang terbuka, sah-sah saja. Saran dari manapun untuk kebaikan kita bernegara, mari kita lakukan. Saya tidak akan mengatakan itu sebuah intervensi orang luar terhadap Islam, tidak. Ini adalah parameter bagaimana kita mengacu kepada bernegara yang yang heterogen gitu ya, demi menuju satu kemajuan bersama. Dalam konsep ini saya tidak ingin mengambil ustadz abal-abal ya atau ulama abal-abal. Dalam hal ini kiai paling besar di Republik ini adalah wakil presiden kita. Lebih-lebih beliau adalah posisi RI 2. Beliau bisa bicara lantang di depan podium Istana Negara, Istana Wakil Presidennya. Saya atas nama ulama Republik Indonesia Ma'ruf Amin menyatakan dengan tegas apa yang dilakukan oleh manusia yang di Makassar, pemboman terhadap Katedral Makassar adalah perbuatan biadab. Bilapun dia Muslim, saya nyatakan dia tidak sedang menjalankan syariat Islam. Satu, itu Pak Emen ya, ketegasannya. Yang kedua, menarik juga apa yang Bapak sampaikan tadi tentang kebimbangannya lagi terhadap sikap saya masalah dualisme ya, boleh bernegara, boleh juga istiqomah dengan agama. Jadi maksudnya tadi kita merefer kepada hadis. Hadis itu kan Rasulullah melakukannya. Nah, pembunuhan murtadin atau apapun terhadap murtadin itu adalah sikap kepala negara terhadap pelanggaran umat Islam yang pindah agama. Sebetulnya itu bukan sikap individu gitu loh. Bukan sikap individu. Itu adalah sikap negara yang diwakili oleh Rasulullah sebagai presiden saat itu. Panglima perang saat itu. Jadi gitu Pak Emen ya. Jadi bukan sikap individu gitu loh. Di negara Islam pun katakan saat itu negara Islam nih ya. Anak saya pindah gitu loh. Saya akan menghadap dulu pemimpin gitu loh. Bagaimana ini? Apa hadis ini berlaku apa gimana? Itu pemimpin yang bersikap Pak. Jadi bukan saya. Nah saya melakukannya itu atas arahan pemimpin. Gitu Pak Emen. Oke. Jadi artinya itu bukan karena artinya gini Pak. Misalnya saya sebagai orang tua anak saya murtad, saya bunuh, saya menjalankan perintah agama, tapi saya kan otomatis melanggar perintah negara. Ya. Artinya saya dihukum juga secara negara kan seperti itu. Ya, ya. Kalau di Republik ini benar, Bapak pasti terhukum. Tapi pada saat syariat Islam, Bapak laporkan dulu kepada pemimpin.
Terus ketika pemimpin Indonesia mengatakan bahwa itu salah, seperti yang tadi Bapak bilang misalnya, Ya. Maruf Amin juga mengatakan membunuh anak misalnya, membunuh anak sendiri yang murtad, itu juga salah kan, karena dia kan sebagai ulama tertinggi di Indonesia berdasarkan hukum Indonesia. Artinya orang yang melakukan tadi perintah dari hadis tadi itu bisa dikatakan bersalah juga Pak ya, dosa juga terhadap ini, karena kan ada aturan jadi dua gitu ya, gini Pak Emen. Maksud tetap saya boleh tadi sebagai itu juga. Maruf Amin tadi bicara tentang membunuh kafir, masalah perangi orang kafir, bukan masalah ini gitu. Ya itu yang saya bilang. Misalnya Maruf Amin juga kan dia karena dia pemimpin ulama tertinggi misalnya, jadi dia berhak juga membuat aturan termasuk dengan tadi kan membunuh anak yang murtad. Ada juga kan Pak satu yang dibolehkan oleh hadis itu apabila membunuh apabila ada pasangan suami istri yang berselingkuh, itu juga kan pantas untuk dirajam kan Pak ya? Iya, zina maksum namanya. Iya, ada 3 kan tadi, ada orang yang murtad, keluarga yang sudah keluarga yang sudah ada ikatan kemudian berselingkuh, itu juga pantas dirajam. Nah, tiba-tiba saya sebagai pimpinan Maruf Amin mengatakan itu juga tidak boleh diberlakukan di Indonesia. Misalnya membunuh orang yang berselingkuh itu adalah dosa katanya. Saya sudah tangkap. Saya sudah tangkap. Jadi yang bisa dilakukan oleh Maruf Amin ya bukan masalah hadis ini, tapi tentang ayat-ayat salah paham gitu lah. Kafir itu medan perang, itu maksud saya gitu loh. Tapi kalau hadis ini Maruf Amin sekian apapun dia tidak bisa mengatur syariat, karena yang dilakukan oleh orang Islam sekarang ini dia salah paham terhadap perangi kafir, gitu. Tangkap ya Pak Emen ya. Tangkap Pak. Tapi kalau hadis ini nggak boleh, siapapun nggak bisa mengatur syariat. Yang misalnya membunuh misalnya karena dia sudah keluarga terus melakukan selingkuh, kemudian orangnya dibunuh, tetap aja dia benar karena dia menjalankan syariat gitu. Iya, syariat ya. Di hadapan negara dia bersalah, tapi di hadapan syariat dia tidak. Dia benar gitu ya. Oke Pak Emen, tapi garis bawahi dulu, hadis ini tidak mengikat kepada di luar keluarga inti. Di dalam keluarga inti maksudnya. Oke. Pak Sarul. Dalam hal terorisme sebenarnya bisa diselesaikan apabila para ulama, ya berarti nggak perlu MUI juga sebagai Maruf Amin, sebagai ulama tertinggi yang memiliki kekuasaan itu juga cukup Pak ya. Untuk menyelesaikan ini. Pak Maruf tidak melakukan itu. Iya, kalau nggak hanya Pak Maruf lah, saya pikir itu termasuk para ulama-ulama MUI. Ya, sinergi lah. Ulama besar, beberapa ulama besar itu, sorry saya sebutkan namanya ya, misalnya Ustadz Somad misalnya, yang saya katakan ulama besar karena dia terkenal. Ada juga videonya yang mengatakan bahwa membunuh kafir itu dibolehkan. Nah itu kita harus pertanyakan juga. Kemudian saya pernah nonton yang Ustadz Basalamah mengatakan kita jangan malu bahwa Islam memang disebarkan dengan perang. Jadi Bapak pernah nonton mungkin yang videonya Ustadz Basalamah itu ya. Jadi Ustadz Basalamah mengatakan bahwa seperti itu. Makanya saya selesaikan dulu. Makanya saya sarankan para ulama juga, termasuk ulama-ulama besar yang terkenal seperti itu semua bersuara satu bahwa menolak semua yang namanya ayat-ayat yang melakukan tindakan pembunuhan atas nama agama seperti itu, Pak. Oke, silakan Pak. Saya coba tanggapi biar nyaman mendengar dan kawan-kawan pemirsa juga bisa enak mendengarnya. Tanpa harus menggiring opini siapapun ya. Jadi saya ingin menggarisbawahi dulu dua nama yang Bapak sebut tadi, Abdul Somad dan Basalamah. Jangan pernah berpikir kedua orang ini selalu berkata benar. Contoh, saya tidak sepakat dengan Abdul Somad
menjawab pertanyaan saudara seimannya tentang melihat salib. Kenapa saya merinding? Saya tidak sepakat, saya mengutuk jawabannya. Karena dia bertentangan dengan syariat. Apa itu? Dia telah menghina sesembahan orang lain. Itu ayat, Pak. Allah melarang kita menghina sesembahan orang lain. Dan Khalid Basalamah selalu bicara tentang tanpa dasar, bicara perangi orang kafir itu bisa. Kalau saya ada di situ, saya akan berdiri di situ. Anda sebagai ulama harus bicara yang tepat, gitu loh. Ini ayat sebabnya jelas, ayat perang. Kamu lihat ayat yang lain. Allah itu menyeru orang Islam untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang kafir sekalipun. Catat, begitu Pak Emen. Oke Pak, oke. Berarti memang peranan dari ulama ini sangat penting Pak ya, untuk supaya Vital, bisa Pak. menghentikan, sangat vital untuk menghentikan kejadian-kejadian ini Pak ya. Oke, Iya. terima kasih. Jadi, Dari saya itu aja Pak. Baik Pak Emen. Pak Fernando atau siapa Pak Bu Abre ya? Siapa yang moderasi ini? Pak Emen, Pak, moderatornya, Pak. Oke. Oke, giliran saya. Silakan Pak, kasih karunia. Yo, terima kasih kesempatannya. Selamat malam Pak Sarul. Waduh, orang cerdas bicara ini. Silakan. Jangan gitulah Pak Sarul. Kita ini sama-sama belajar. Perlu ilmu Pak Sarul juga ini. Enggak, kompetensi begini, Bapak itu tadi, udah di atas rata-rata itu. Tadi gini Pak Sarul. Pernyataan Pak Sarul tentang apa? Sebenarnya agak di luar konteks ya. Tentang yang di Makassar itu bahwa terjadi begitu, itu adalah pembunuhan keji, betul Pak Sarul ya? Biadab, ya keji dan biadab itulah. Itulah saya suka dari Pak Sarul nih, kalau semua pemeluk agama Muslim seperti Pak Sarul nih aman Pak Sarul, ya kan? banyak Pak, banyak. Hanya sedikit Pak yang gila Pak. Cuman yang mau bicara itu ya kayak saya doang yang mau bicara ini. Banyak orang Islam benar Pak, banyak Pak. Ya. Jadi nanti itu kita bahas itu. Nah kemudian ini kita bicara pribadi aja ya. Tadi kalau bicara masalah akidah tadi, saya kira sudah tuntas lah Pak Sarul jelaskan kepada teman-teman ya. Ada perbedaan pemahaman ya, antara Pak Sarul dengan teman-teman seiman Pak Sarul. Itu sudah jelas Pak Sarul ya, perbedaan pemahaman tentang akidah-akidah itu. Nah, kalau saya tanya pribadi Pak Sarul, apa Pak Sarul, taruhlah yang dilakukan Nabi Muhammad, Nabi junjungannya Pak Sarul waktu itu ya. Cara pribadi Pak Sarul setujukah apa yang dilakukan Nabi junjungan Pak Sarul itu dengan cara membunuh orang yang sudah murtad? Setuju Pak. Setuju. Iya, karena beliau punya otoritas Pak. Ya, dan Pak Sarul yakin perintah itu adalah perintah dari Tuhan. Yang patut dipahami, sering saya katakan bahwa setiap sikap Rasulullah itu adalah tuntunan Allah. Oh iya. Syariat ya. Tanpa Bapak pikir juga secara hati nurani begitu, pertanyaannya betul atau tidak ini perintah Tuhan begitu. Karena kita sama-sama percaya lah ya yang namanya perintah Tuhan itu kan kebanyakan ya tanpa ada saksi, kita hanya mengimani begitu Bapak ya. Nah, apakah Bapak hanya mengimani saja atau tanpa mempertimbangkan akal sehat atau hati nurani, betulkah Tuhan yang baik memerintahkan seperti itu? Sedangkan contohnya Pak ya, kalau Tuhan mau membunuh Pak, ya Tuhan saja memberikan hujan baik kepada orang baik maupun kepada orang benar Pak, ya kan? Nah, kenapa harus dibunuh secara keji seperti itu? Bagaimana Pak? Baik, terima kasih pertanyaannya Pak. Ya. Sebetulnya dimensi kita melihatnya itu cukup logik lah bahwa membunuh itu adalah sesuatu kekejian. Apakah Allah sekeji itu? Saya menjawabnya Allah lebih keji daripada itu Pak. Kenapa saya katakan demikian? Ya. Allah itu jelas-jelas memberikan justifikasi ke neraka terhadap manusia yang kafir. Membunuh itu
sesuatu hal yang kecil di mata Allah. Tapi neraka itu luar biasa, Pak. Tak terhingga siksaannya. Ya bisa ditangkap, Pak ya? Bisa. Berarti Ya. Pak Sarul, saya tangkap begini, daripada siksa neraka lebih besar, mendingan siksa dunia, begitu ya? Iya. Itu Pak Sarul. Oke. Nah, kalau Betul. memang itu sudah keyakinan Pak Sarul, walaupun secara hati nurani berbeda dengan saya, Pak Sarul ya. Enggak apa-apa. Ya, Emang nggak apa-apa dalam Mas hal itu ya. kita beda. Nah, tak masalah. Namanya nggak kita beda, Pak Sarul. Ini kan. Betul, nggak bisa disatukan, kalau- Pak. Ya, betul. Jadi kalau bagi saya kan nggak mungkin lah Tuhan karena pindah agama ya, kemudian dengan membunuh ya. Nah, Betul. saya yakin juga tadi Pak, yang menariknya tadi Pak Sarul mengatakan tadi bahwa why not kalau seandainya anak Pak Sarul pun ya kan, tapi secara hati nurani saya yakin Pak Sarul tidak akan melakukan itu. Betul Pak Sarul? Ya, betul. Karena alternatif Betul, kan Pak sudah Sarul? saya kasih tahu tadi kan. Ya. Kan ada alternatif tadi. Nah, melakukan itu boleh, tapi alternatifnya ada. Apa alternatifnya? Untuk Sahrul tidak terhindar daripada dosa kekufuran anak, nasihati dia, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Perkara dia tetap kekafirannya, silakan. Tugas saya di hadapan Allah sudah selesai. Itu, Bos. Nah, itu yang menarik bagi saya dari Pak Sarul ini. Terima kasih Pak Sarul atas jawabannya. Luar biasa Pak Sarul. Baik, Tuhan berkati Pak Sarul. Terima kasih Pak Sarul. Lanjut yang lain, teman. Insya Allah. Siap. Ya. Siap. Halo, Pak Sarul. Halo Pak Sarul. Halo Pak. Kalau boleh Pak ya. Kalau Bapak setuju nggak ya? Kalau hadis itu tadi salah tafsir, Pak. Nah, jadi gini. Bagaimana? Makanya saya bicara begini dulu. Saya belum paham hadis ini sahih atau tidak. Tapi saya justifikasi sahih aja dulu, biar kita nggak bertentangan gitu loh. Oke. Jadi gini Pak, di Alkitab begini Pak ya. Yesus juga mengatakan. Mohon maaf Pak, jangan mereverse Alkitab Pak. Jangan compare. Oke. Iya, jangan Nggak bisa. Begini. Oke. Karena posisi kita sekarang adalah Kristen menjawab. Apapun tak bisa Islam. Oke ya. Mohon maaf ya Bapak-bapak ya. Oke. Kata Bapak tadi masa ini hadis ini masih diragukan ya Pak ya. Nah, bukan. Saya tidak paham karena saya bukan ahli hadis. Oke. Nah, kalau tapi kita begitu klaim saja Bapak, ini hadis sahih gitu aja. Nah, kalau begitu kata Bapak, saya sangat setuju Bapak. Nah, kalau begitu jawaban Bapak, saya sangat setuju. Artinya ya Pak, ini bukan mengajari ya Pak ya, kita saling berdiskusi Pak ya. Artinya maksud saya dalam kalimat-kalimat ini mengartikan kalimat ini bukan langsung mengimplementasikan ke bentuk ke prakteknya Pak. Nah, kalau Bapak jawab seperti itu ada keringanan buat kita ya mendengarkan ini bahwa ini memahami ini seperti apa gitu Pak. Jadi karena kita memaksakan diri juga beragama ini dengan merusak iman kita sendiri, merusak kita sendiri, ya saya rasa secara pribadi ke pribadi kita tidak mau ya. Sebab begini Pak, sebelum artinya agama masuk ke wilayah Nusantara ini ya Pak ya, dalam bentuk kerajaan dulu, bahwa ada satu yang namanya kelompok yang mendominasi, yaitu dari Israel ataupun dari Arab sana datang ke Indonesia ya, dengan membawakan syariah ataupun agama-agama dari sana, kita kan tinggal terima nih Pak ya. Tetapi tinggal terima ini juga kita haruskan menyaring dulu nih. Nah, karena saya percaya juga Pak dengan ajaran seperti ajaran leluhur ya, yang dari suku Jawa juga ada ya, yang dari suku Batak juga ada. Nah, di sini bentuk keanekaragaman ini sangat
nyaman sekali Pak, tidak ada terjadi mengatakan menghukum itu dengan membunuh itu Pak. Ajaran kewajiban seperti Jawa apa Pak, kalau di Jawa itu ya ada Kejawen. apa itu? Kejawen. Kejawen ya. Itu Kejawen. kalau artinya kita pelajari sangat nikmat sekali dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita lihat juga seperti yang ada adat lain. Nah, terkadang Pak kita begini, terkadang dengan buta agama ini, maaf ya Pak ya, bukan saya buta agama dalam satu agama saja, artikan buta agama ini tapi tidak mengindahkan tentang leluhur-leluhur kita dulu ya. Artinya bahasa-bahasa petuah yang mereka sampaikan, kita tidak bisa menguraikan itu ke bentuk agama. Karena kita selalu dalam bentuk agama ini monopoli ini Pak, monopoli A tidak bisa B. Nah, ini yang kita takutkan Pak. Jadi kalau kata Bapak artinya belum memahami, nah sebenarnya menurut Bapak tadi ini ya ada apa sebenarnya kalimat ini? Maksud saya kalimat di hadis ini, siapakah yang menentukan itu kalau penggal kepala itu memang penggal kepala Pak? Tolong ulangi dikit Pak, putus-putus. Oke. Kita konteks ke hadis tadi ya Pak ya. Ya, konteks hadis tadi. Maksud saya gini, halo dengar Pak ya? Dengar Pak. Oke Pak, oke. Iya, agak keras dikit. Di hadis ini Pak ya, konteks kalimat ini yang saya maksud tadi Pak ya, apakah ulama Indonesia kita ini, ya para imam kita ini, ya imam khususnya imam di Islam Pak ya, dapatkah mengartikan kalimat penggal kepala ini secara harafiahnya ini Pak, secara konteksnya ini apakah memang penggal kepala atau itu diperumpamakan Pak? Justru itu ya, saya jujur ya, makanya dari awal saya katakan ya, saya bukan ahli hadis, tapi saya pernah baca ya, jumhur ulama atau pendapat ulama, hadis ini tidak lagi bisa diperlakukan, karena boleh jadi kalimat ini metafora. Itu jumhur ulama ya. Ya, silakan Pak. Halo. Tes. Halo, selamat malam Pak Sahrul. Tes. Dengar Pak Sahrul, kedengaran Pak Sahrul. Yang lain bisa mendengar? Yang lain bisa mendengar? Bisa dengar. Oke, silakan. Oke, silakan dilanjutkan. Tadi dengan Pak siapa yang bertanya? Ini Weekend ala TV. Walaupun sendiri, tetap seru kesana kemari. Halo. Mungkin bisa diatur Bu yang bertanya. Hilang signal. Oh, hilang signal ya. Berarti ya. Oke, masih lanjutin atau ini ada Pak Abu Sofyan atau ya Pak Abu Sofyan? Halo. Ya, halo. Bu Deborah. Saya masih nyimak aja, Bu. Oke, iya Pak. Ya Pak Sahrul. Sorry ya, aku jam 12 selesai ya. Oke, Pak. Iya. Oke. Nah, ini masih ada yang bertanya lagi. Gue nanya deh, boleh nggak? Oke, kita bertanya Pak Sahrul Huda seperti biasa. Mohon seperti biasa jangan ada saling menghujat atau menghakimin ya.
Ya. Oke, silakan Pak. Silakan Pak. Pak Sarul, membunuh memerangi kafir kan. Jadi kalau menurut Pak Sarul, kelakuan Muhammad dari kebenaran, jadi kira-kira kafir yang di Mekah berapa banyak yang mati, Pak? Gitu, Pak. Kan tes. Halo. Pak Sahrul bisa mendengar? Oh, putus-putus. Pak Kopium bisa diulang lagi pertanyaannya, Pak? Putus-putus, Bu Deborah. Iya, Pak Sarul, saya cuma nanya. Bentar Pak Kopium. Bentar. Pak Sahrul bisa mendengar suara saya dengan jelas? Nah, ini bagus nih. Oke, Pak Kopium coba ngomong. Ya udah, gini Pak Sarul. Sebelum ayat ini, ayat di Quran kan itu di hadis itu kan udah jelas membunuh kafir, memerangi kafir boleh. Jadi kira-kira menurut Pak Sarul dari Mekah ke Madinah dan seluruh semenanjung Arab kira-kira udah berapa nyawa yang hilang, Pak? Putus, Pak. Ulang lagi. Dari semenanjung Arab, dari Mekah ke Madinah sampai semenanjung Arab, kira-kira udah berapa nyawa yang hilang, Pak? Diulangi Pak. Enggak nangkep saya. Kan ayat membunuh kafir kan ada yang memerangi kafir. Iya. Nah, kira-kira menurut Bapak dari Mekah ke Madinah dan sampai ke semenanjung Arab, kira-kira udah berapa nyawa yang hilang, Pak? Kalau itu tidak dalam bahasan syariat, Pak. Saya tidak mengkalkulasi itu. Itu kalau nggak bukan syariat, jadi penyerangan itu untuk siapa, Pak? Baca di mana, dapat dari mana itu? Itu ayat nongolnya dari Bapak mana? Bapak nangkap nggak maksud saya? Bapak kan tanya jumlah berapa orang? Iya, kira-kira aja, Pak. Dan itu bukan syariat. Berapa? Nggak perlu. Iya. Mau 5 juta, mau 10 juta, nggak ada hubungannya dengan pertanyaan ini. Nggak ada. Jadi kalau begitu, Bapak bilang begitu, mau 5 juta, mau 10 juta, nggak ada urusan dengan ayat ini. Jadi membunuh boleh dong, Pak, kalau gitu ya? Memerangi pada saat diperangi. Memerangi saat diperangi. Iya. Emang saat itu moyangnya Khadijah agama apa, Pak? Halo, gimana? Saat itu moyangnya Khadijah agama apa? Di Mekah itu agama apa? Di Mekah, Madinah itu agama apa? Saat itu belum ada nabi, Pak. Jadi di dalam agama Islam itu sebelum diutusnya Muhammad tidak ada syariat yang berlaku. Sebelum itu. Jadi Khadijah itu ya. Emang Muhammad pengakuan nabinya dari siapa, Pak? Allah, Pak. Allah yang mengaku. Allah yang bilang apa? Jah yang ngakuin atau Waraka, Pak? Yang Bapak kan bertanya ke saya. Pak? Saya kan menjawab nih. Allah yang mengaku. Iya, ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Buka Al Imran 114. Buka, Pak. Bapak baca aja, nggak penting saya. Kalau nggak penting ya, kenapa Bapak nanya, Pak? Jadi konsisten, iya, Bapak bacain Pak. Dong, itu kan ayat Bapak. Oh, iya, wa ma Muhammadun illa rasul. Allah sendiri yang menjustifikasi bahwa Muhammad itu adalah seorang rasul.
Kalau saya bawa lagi. Kalau bilang ke Rasul, posisi Rasul ke Isa ada yang ngebunuh nggak Pak? Isa pernah ngebunuh nggak Pak? Ngebunuh kafir gitu Pak, Isa Pak. Putus Pak, putus. Apa tadi putus? Isa pernah ngebunuh kafir nggak Pak? Ada ayat kafir nggak Pak di Isa Pak? Isa membunuh kafir atau tidak bukan ranah kami. Isa emang putus Pak, putus. Pak Sarul, Isa bukan Islam Pak. Isa bukan ini. Israel suaranya putus-putus. Iya, pertanyaannya Dibenarin dulu deh. Dibenarin dulu. Oke. Pak Israel benerin dulu dan bergema juga ya. Mungkin kita Pak ke Eka mungkin. Ya, ini terima putus-putus kasih tuh. Bu Yang ngomong siapa Deborah. nih? Terima kasih Bu Deborah. Oke, selamat malam Pak Eka. Ya, Ini malam. ada Pak Sahrul, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum Pak Sahrul keluar ya. Soalnya kan beliau udah bilang jam 12 keluar gitu. Mungkin bisa dipersingkat biar teman yang lainnya juga kebagian. Oke, silakan Pak Eka. Selamat malam Pak Sahrul. Pak Sahrul. Ya, saya tidak bertanya Pak, saya ingin berdialog ya Pak ya. Kalau bertanya Bapak jawab kan clear akhirnya, betul ya. Bapak kan pasti nanti ngomong, saya kan sudah menjawab. Ya, saya ingin berdialog ya Pak ya. Ya. Begini, untuk kepentingan bangsa kita ya Minta Pak dulu ya. izin sama Bu Deborah itu. Mintain dulu sama Bu Deborah Bu, bisa Ya. Pak? Bisa nggak? Gimana Pak? Bisa nggak untuk berdialog Bu, bukan bertanya saya. Boleh kan? Ya, dikasihlah 10 menit ya, 10 menit dialog. Oke, ya. Baik, untuk kepentingan bangsa ya Pak ya, kita melihat peristiwa-peristiwa terakhir ini yang jadi korban kan kafir ya Pak ya. Kafir itu di dalam terminologi bahasa kan Maaf ada Pak, harbi. bukan kafir, Pak, tapi juga orang-orang muslim juga ada Pak. Oh iya, enggak. Saya bilang ada harbi, ada muahid, Biar ada beliau fokus, sini ya Pak ya. biar beliau fokus, biarin aja. Iya, ada 3 ya Pak ya. Saya ulangin lagi, harbi, muahid, sini, ya. Oke, terus di dalam ini kalau kita lihat di Ali Imran 55, ya, bahwa di dalam sendiri orang-orang Kristen itu sendiri atau di dalam pengikut Isa kan di atas kafir, ya, bukan kafir, ya, dan yang ngomong adalah diri Allah sendiri. Nah, ini saya mohon pencerahan dari Pak Sahrul. Itu yang pertama. Ya. Baik. Kalau yang kedua, Pak, boleh saya boleh tanya dua ya? Tar dulu. Nanti Bapak nyambung lagi. Nah, saya jawab. Jadi ayat yang Bapak sampaikan itu betul. Isa dan umatnya itu dimenangkan daripada orang-orang kafir. Ini kan Allah lagi mengisahkan tentang nabinya. Dia dimenangkan daripada orang-orang kafir. Siapa yang kafir yang dimaksud Allah di sini? Menolak Isa, menolak ajaran yang dibawa Isa dari Tuhannya. Gitu Pak ya? Bisa saya bacakan? Bukan kita saat ini, bukan kita. Ya, karena di dalam sendiri di situ Allah mengatakan Isa diangkat ke surga. Oke. Dan juga di dalam para pengikutnya tidak ada diangkat ke surga, nggak ada Pak. Oke, nggak ada surganya, baiklah. Jelaskan diangkat. Jangan ditambah. Diangkat kan? Oke. Diangkat ya. Diangkat itu maksud Bapak kemana Pak? Kalau begitu maksud Bapak diangkat itu kemana? Kalau saya boleh tahu. Otoritas Allah Pak. Itu otoritas Allah Pak. Otoritas Allah. Seharusnya membahasnya mengenai topik malam ini aja Pak. Benarkah Islam agama yang ini Pak? Jadi Islam tidak perlu membahasnya itu.
Isa nanti aja kita bikin tema, Pak. Oke, baik. Kalau gitu saya bertanya begini dah, ya. Kita tahu bahwa di dalam sendiri di Asia pun ada Islamophobia, ya. Bahwa di dalam ini Moro, suku Moro di Kepulauan Mindanao, Kepulauan Sulu, ya, itu diisolasi oleh pemerintah Filipina. Dalam tanda petik ya Pak ya, isolasinya ya. Sehingga di dalam ini kalau Bapak bayangkan seperti orang Indian di Amerika. Terus kedua lagi, ya, suku Rohingya dipulangkan oleh di dalam si negara Myanmar ke Bangladesh, ya. Yang ketiga di dalam hal ini sendiri yaitu satu suku lagi, suku Uighur, ya, diisolasi oleh pemerintah Cina di Xinjiang, ya, di Xinjiang. Nah, terus lagi kita tahu mulai Sri Lanka, India maupun juga Malaysia, ya, sudah bersuara berkonotasi yang tidak baik terhadap Islam, ya. Yang paling mudah kalau saya katakan isolasi itu paling mudah itu, ya. Tapi kan kita dari Sabang sampai Merauke adalah di dalam sini mayoritas beragama Islam, ya. Menurut Bapak bisa nggak penerapan isolasi itu di Indonesia? Kalau enggak kita jadi battlefield loh Pak, ya. Siapa yang jadi korban? Yaitu para kafir-kafir ini. Kafir itu siapa? Ya orang-orang Kristen yang tidak sesuai dengan di dalam ini, tidak sesuai dengan kafir harbi lah, nggak cocok ya Pak ya. Karena harbi itu menyerang, orang-orang Kristen tidak menyerang. Kafir muafid lah, ya, karena orang-orang Kristen di Indonesia nggak ada perjanjian karena kita NKRI. Kafir simi lah, karena kita di dalam ini tidak bernegara syariat Islam. Bagaimana menurut Bapak? Terima kasih Pak. Baik. Jadi yang ingin saya tegaskan di sini adalah fobia terhadap Islam itu adalah satu sikap kelompok atau golongan yang tidak paham Islam itu apa. Itu sudah jelas bahwa diutusnya Rasulullah itu tidaklah lain dan tidak bukan kecuali untuk rahmat bagi semesta alam. Ya, adapun tentang tadi hadis mengenai membunuh murtadin itu ada konteks yang harus kita bicarakan lagi. Itu ulama yang bicara di sana. Nah, saya setuju dengan Bapak bahwa pada saat mayoritas Islam di Republik ini ya memberikan suara bahwa di tengah kehidupan yang heterogen ini ada kita sebagai umat mayoritas memayungi saudara-saudara kita yang di luar agama kita. Itulah syariat yang diberlakukan oleh Allah kepada umat Islam. Sebaiknya disuarakan, bila perlu dijadikan aturan negara. Karena jelas ayatnya, Al-Anbiya 107, Muhammad adalah tidak lain dan tidak bukan diutusnya karena untuk rahmat bagi semesta alam. Gitu Pak. Iya, karena berdialog diizinkan oleh Bu Deborah, saya jadi bertanya juga Pak. Kan rahmatan lil alamin, salah satu pahamnya kan di dalam sendiri, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berbuat baik. Peristiwa yang di mana namanya di Makassar maupun di Mabes Polri itu di dalam tidak menunjukkan ya paham ini. Kedua lagi, ada paham lagi dari rahmatan lil alamin, yaitu apa? Ya, satu manusia terbunuh, maka itu sama dengan seluruh dunia yang terbunuh. Bagaimana pendapat Bapak? Baik, terima kasih Pak. Saya setuju dengan Bapak. Jadi siapapun bisa memberikan pandangan terhadap dirinya Islam, orang yang mengaku berKTP Islam. Tapi sudah saya sampaikan kepada kawan-kawan terdahulu bahwa ruang ini harus diambil oleh para ulama, dalam hal ini Wakil Presiden. Beliau adalah ulama besar di Republik ini,
dan punya otoritas terhadap negara. Beliau berdiri tegak atas nama negara dan ulama. Dengan ini saya nyatakan, apapun pelaku bom itu, dan Islam pun tidak, saya nyatakan dia tidak sedang menjalankan syariat Islam. Selesai. Artinya apa? Kesepahaman terhadap interpretasi ayat menjadi jelas. Ayat itu ayat perang, jangan kamu gunakan pada ayat kondisional yang damai seperti ini. Terima kasih. Ya, Pak. Jadi di dalam kalau kami yang bersuara dari minoritas sulit, Pak. Ya, saya lihat Bapak adalah seorang yang sangat cerdas dan cendekiawan juga, yang menurut saya ya ada pengaruh. Bagaimana kira-kira Bapak membantu kita yang minoritas ini berbicara dengan wakil presiden, karena kita bukan kafir loh Pak, di Ali Imran 55 itu sendiri ya, karena kita di atas kafir, bukan kafir ya Pak ya gitu. Mohon Bapak yang di dalam sini memberikan pencerahan kepada beliau, karena saya tahu dari suara Bapak yang berwibawa, Bapak adalah di dalam ini pasti di dalam internal pemerintahan atau di internal di militer. Bagaimana Pak membantu kami yang minoritas ini sehingga di dalam tahun depan atau berikutnya ini jangan sampai ada lagi terjadilah battlefield di Indonesia sebagai satu nusa, satu bangsa, satu bahasa ya Pak ya kita. Saya dengan Pak baik. Bapak pasti bersaudara lah ya karena hal tadi ya, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Terima kasih Pak. Baik. Kita harus mengklaim diri kita bahwa kita adalah saudara sekemanusiaan, saudara sekebangsaan. Itu tidak bisa dibantah. Sampai dunia ini runtuh, nggak bisa dibantah. Adapun satu menyembah A, satu menyembah B, dan seterusnya, itu bukan ruang kita untuk saling mencaci, apalagi membunuh. Itu adalah sesuatu yang tidak diatur oleh Islam. Dan yang kedua, sampaikan kepada Bapak bahwa dalam kelembagaan Kristen sendiri, saya paham juga ada beberapa node, ada perkumpulan gereja. Dewan gereja itu sebetulnya bisa melakukan penetrasi ataupun usulan terhadap pemerintah. Kami sebagai kaum minoritas di sini berikan satu suara yang baik untuk Republik ini. Apa suara itu? Kami mohon dengan hormat kepada pemerintah selaku umat mayoritas atau mewakili umat mayoritas yaitu Islam, tolong sampaikan suara ini agar keheterogenan Republik ini bisa terjaga secara utuh tanpa harus saling membunuh, mencaci terhadap satu sama lain. Gitu Pak. Ya, saya terima kasih Pak. Tapi sayang Pak, sampai hari ini saya tidak mendengar press release dari PGI ya secara resmi ya untuk tidak bersuara Pak. Makanya tadi kan saya mohon Bapak mungkin sebagai orang internal ya mungkin kan mayoritas ya Pak ya. Itu saja Pak. Pak, saya pikir dialognya cukup ya, dan saya tidak menghargai semua di dalam ini bahasa Bapak, kata-kata Bapak yang di dalam ini istilahnya kalau saya kan tidak menekan kami yang minoritas ya Pak ya. Terima kasih Pak, selamat malam. Terima kasih Bu Deborah, terima kasih kawan-kawan.